Waktu jatuh kepala itu di bawah, apa kata mereka? Wah, benteng ini penuh laki-laki nih gitu. Padahal nggak ada orang gitu. Subhanallah, perilaku Sofia ini menjadi penyebab setelah Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi pada pulang, ini nggak bisa, benteng ini kuat sekali. Dan mereka jadi takut untuk memberikan kesempatan pasukan Ahzab masuk. Hanya perilaku satu itu, subhanallah. Gitu ya. Jadi mereka juga takut, jangan sampai pasukan Ahzab ini masuk, terus kemudian kalah pasukan Ahzab, kita habis nih dibunuh oleh muslimin. Gitu ya. Padahal tidak ada kekuatan waktu itu. Dan waktu mendengar Quraisyah sudah berkhianat, tadi saya bilang kebanyakan orang sudah mulai bubar. Ada sebagian riwayat mengatakan, bahwasanya yang tinggal bersama Nabi SAW di parit tinggal 300 orang. Dari 1000 tadi, tinggal 300 orang nih. Jadi sangat sedikit jumlahnya gitu kan. Tapi subhanallah perilaku Sofyan disebutkan oleh para ahli sejarah, betul-betul menghasilkan hal yang luar biasa gitu kan. Ini karena keberanian dia yang luar biasa. Ringkas cerita adalah tidak jadi Quraisyah menyerang benteng tersebut. Mereka juga akhirnya menutup pintu bentengnya untuk membuka untuk pasukan Ahzab. Enggak, kita enggak berani buka nih. Kalau kita buka, kalian kalah, kami jadi masalah nih, gitu kan. Ditutup. Jadi pasukan Ahzab yang tadinya sudah negosiasi untuk masuk udah enggak bisa. Gak hanya karena perilaku Sofia tadi, gitu kan. Baik. Berjalanlah waktu, mereka berusaha untuk menyerang. Mereka berusaha kiri kanan untuk menyerang. Mohon maaf hari ini sedikit lebih waktunya ya. Karena saya ingin tuntaskan perang Khandak ini 1 kali pertemuan. Bisa ya? Ada acara nggak setelah jam 10? Nggak ada? Kalau ada yang punya hajat silahkan gitu kan. Baik, setelah mereka berusaha setiap hari, dan perlu kita tahu benteng ini, Madinah ini dikepung oleh pasukan Ahzab 1,5 bulan, 45 hari. Waktu yang lama sekali nih. Bayangkan kalau di sekitar kita lihat pasukan yang siap menyerang setiap saat ini. Dan mereka beringas sekali karena mereka ingin membunuh, memang mau menghancurkan Madinah. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW ya, tetap menyuruh sahabat berjaga. Ada kebetulan pada saat itu 5 orang kesatria Quraisy. Ini memang ahli perangnya nih, terkenal sekali. Mereka ini 5 orang yang akan saya sebutkan namanya. Ini kalau disebut saja namanya dulu di Mekah, baru disebut orang sudah takut. Belum berhadapan gitu. Karena postur tubuh yang kekar, keterampilan perang, keberanian yang luar biasa. 5 orang ini, Amr bin Wud yang pertama, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zarar bin Khattab, dan yang terakhir Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Mereka berlima bilang, kita harus tembus nih parit, nggak bisa enggak. Bagaimanapun caranya, kita harus menjadi pendobrak supaya bisa masuk pasukan. Maka mereka dengan kecepatan tinggi dari kejauhan, memaksakan kuda mereka yang sangat bagus waktu itu, loncat dan berhasil tembus. 5 orang ini berhasil meloncati parit tadi. Dan pada saat mereka kena gundukan tanah itu, mereka menembus gundukan itu, masuk ke dalam. 5 orang nih. Begitu mereka masuk, pasukan muslimin sudah bersiaga gitu kan. Lalu mereka teriak langsung, wahai muslimin, kami cuma berlima. Maka kami menantang kalian duel. Jangan, kalau memang jantan, jangan menyerang rame-rame gitu. Maka waktu itu, dari 5 orang ini, ada satu yang paling ditokohkan, paling kuat dianggap. Itu Amr bin Wud namanya. Waktu itu umurnya 80 tahun. Tetapi 80 tahun Amr bin Wud ini, karena dia ini seperti kepala keamanan di Mekah gitu ya. Jadi dia tuh selalu, bahkan suku-suku Arab kadang-kadang menyewa dia dengan sukunya untuk berperang lawan orang, nanti dibayar gitu. Jadi memang hidupnya dia perang terus itu. Postur tubuhnya besar, dia gunakan kuda yang kekar gitu kan. Pedangnya aja sangat besar waktu itu diceritakan dalam riwayat. Dia maju dengan kudanya lalu dia mengatakan, siapa yang berani menantang saya, majulah. Waktu itu sahabat tahu siapa Amr bin Wud ini. Yang orang-orang Mekah terutama tahu benar nih. Dan yang tertinggal bersama Nabi SAW kan tidak banyak, 300 orang. Bukan seluruh sahabat. Maka tidak ada yang nyaut nih. Sahabat-sahabat yang kenal Amr bin Wud ini secara manusiawi sempat merasa ragu, maju duel nih. Sebab masalahnya bukan takut mati ya. Takutnya
kalau dia kalah, muslimin nanti malah tambah jatuh. Harus orang yang tepat yang maju nih. Maka Nabi SAW berkata, siapa yang maju melawan dia, tidak ada yang nyaut. Waktu itu kebetulan di sebelah Nabi SAW ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali waktu itu umurnya 25 tahun. Ali bilang, ya Rasulullah, saya. Ali juga ini, nanti akan ada di kisah perang Khaybar ini, terkenal ya, walaupun 25 tahun tapi badannya sangat kekar. Kuat sekali. Dan dia selalu memenangkan latihan gulat di antara sahabat. Dia juga mahir menggunakan pedang. Ringkas cerita adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, duduk wahai Ali. Ditantang lagi Amr bin Wud yang kedua kali. Siapa yang menantang saya? Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang mau nantang nih? Diam semuanya. Gak ada yang nyaut. Ali mengatakan, saya Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin ceramah saya tentang Ali bin Abi Thalib, ada di YouTube, sudah diangkat juga Alhamdulillah. Ini termasuk salah satu kelebihan beliau di perang Khandaq terjadi nih. Maka Nabi SAW mengatakan, duduklah wahai Ali. Ditantang yang ketiga kali sama Amr bin Wud, siapa yang menantang saya? Dengan suara sombongnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau melawan Amr bin Wud nih? Siapa yang maju? Gak ada yang nyaut. Ali mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Saya khawatir dia membunuhmu wahai Ali. Jadi Nabi SAW sendiri juga ragu dengan Ali nih, hati-hati. Ini yang menghadapin kamu ini bukan orang main-main, ini harus kesatria yang luar biasa hadapin dia. Kata Ali, ya Rasulullah, saya membunuhnya insya Allah. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kalau kita sudah di kancah peperangan, satu waktu Allah SWT membuat salah seorang di antara kita masuk berjihad. Jangan pernah ragu. Maju saja, mau badannya kecil, mau lemah, bismillah maju. Kalau kita terbunuh mati syahid, tapi Allah umumnya memberikan kemenangan. Ali bin Abi Thalib ini dianggap orang yang baru kenal pedang istilahnya. Kalau kita sekarang anak ingus, mau lawan Amr bin Wud yang sudah pengalaman perangnya 70 tahun, 60 tahun, ini luar biasa ini. Pengalaman perang itu bukan main-main ya. Maka yang terjadi adalah Ali berdiri. Dan Nabi SAW mendoakan dia. Berdirilah Ali radhiyallahu anhu mendekat. Lalu Amr bin Wud ini, Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda, gitu kan? Amr bin Wud atas kudanya. Lalu Amr bin Wud bilang, siapa? Kamu ini siapa? Kata Ali, Ali. Kata si Amr bin Wud, Ali bin Muawiyah. Ada satu tokoh Quraisy. Itu sempat infonya dia sempat masuk Islam. Juga orang kuat, gitu kan? Namanya Ali bin Muawiyah. Dianggap Ali bin Muawiyah, maksudnya kalau Ali bin Muawiyah ini wajar, sepadan dengan dia gitu kan. Kata Ali, bukan, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini, itu masih lebih mudah daripada Amr bin Wud. Ayahnya saja masih lebih mudah gitu. Maka kata Amr bin Wud apa? Pulanglah wahai anak saudaraku, kau nggak bisa lawan saya. Panggil yang sekelas dengan saya. Ali, ini perhatikan ya, bagaimana luar biasanya keberanian mesti dilatih dalam diri seseorang. Tidak boleh perasaan, rasa takut, rasa suka, rasa sedih, tidak boleh tunduk kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi kata Ali, wahai Amr bin Wud, saya dengar katanya kamu ini kalau ditawarkan dua, apapun penawaran dua itu pasti kau tidak akan tolak keduanya, ada salah satu yang kau pilih. Benar nggak? Kata Amr, iya. Jadi misalnya Amr bin Wud ini ditantang nih, perang atau enggak, dia pilih salah satunya, perang. Dia pilih yang paling menantang gitu. Kata Ali, saya dengar begitu. Kata dia, iya. Kata Ali, saya tawarkan kepada kamu dua hal, maka pilihlah salah satunya. Kata Amr bin Wud, silahkan, apa yang kau tawarkan kepada saya? Kata Ali, yang pertama, saya tawarkan kamu untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Perhatikan ya, dalam kondisi begini pun, dakwah itu masih harus berjalan. Tawarin dulu Islam. Kata Amr bin Wud, kalau itu saya nggak punya hajat, saya nggak perlu. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk melawan, gitu kan. Kata Ali, kalau begitu, kalau kau nolak, yang kedua, duel dengan saya. Berarti dia malu ya, kalau dia menolak, gitu kan. Maka akhirnya Amr bin Wud marah. Dia bilang dalam bahasa dia dan didengar oleh para sahabat, saya tidak pernah bermimpi, dia bilang, dalam hidup saya ada yang berani menantang saya, apalagi anak ingusan kayak begini. Dia turun dari kudanya, saking marahnya, kudanya ditebas sama dia. Mati kudanya.
Karena dia tidak mau dipermalukan, dia mau tunjukkan kekuatannya di tebas kuda itu, dan dia juga tidak mau dipermalukan. Ali kan jalan kaki, kalau dari atas kuda berarti dia lemah dong gitu. Dia turun, dia jalan kaki. Saking marahnya juga, dia langsung menyerang Ali radhiyallahu anhu. Jazakallah khair. Dia langsung menyerang Ali radhiyallahu anhu pada saat itu, dan menyerangnya ini luar biasa. Kata para sahabat yang menceritakan dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, banyak hadis sahih yang lain, bahwasanya terjadi pertempuran yang luar biasa, duel sampai saking cepatnya gerakan-gerakan kedua orang ini dan kuatnya, itu sampai debu bertebaran. Debu, jadi samar-samar aja, sahabat melihat samar-samar nih, gitu kan. Dan dalam salah satu, sudah kata para sahabat, kami duduk menyaksikan peperangan duel tersebut, yang demi Allah seperti kami belum pernah lihat duel sehebat itu, belum pernah. Ada satu sahabat bilang, seumur hidup saya belum pernah saya lihat sehebat itu. Tangkis, nyerang, pukul dengan keterampilan yang luar biasa, nyerang kaki, nyerang kepala, ditangkis, luar biasa gitu. Akhirnya ada satu sahabat menceritakan, satu saat Amr bin Wud mengangkat pedangnya dengan kuat, lalu menghantam ke arah kepalanya Ali. Kami pun khawatir, pukulan yang luar biasa. Sama Ali ditangkis dengan perisainya, saking kuatnya pukulan tersebut sampai perisai Ali dari besi patah. Patah dan pedangnya menyentuh ke pundak Ali radhiyallahu anhu. Tapi untungnya tidak melukai pundak tersebut. Nah, dalam kesempatan itulah Ali radhiyallahu anhu rupanya mengalihkan pedangnya dari arah bawah, mohon maaf, memang riwayat begitu, mengenai kemaluan Amr bin Wud, terpotong, teriris sampai akhirnya Amr bin Wud jatuh. Jatuh terluka ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menusuk Amr bin Wud, dan akhirnya di dalam debu yang sedang bertebangan itu terdengar suara takbir Ali. Allahu Akbar dengan keras. Maka Nabi SAW pun menyambut takbir Ali, karena tahu suara Ali, takbir Allahu Akbar, semua pasukan juga bertakbir, dan mereka melihat Ali keluar dari debu tadi itu. Maka orang-orang kafir pada saat melihat, tidak sangka ini, nggak ada yang sangka Amr bin Wud dikalah, nggak mungkin. Kalau orang bela diri itu sabuk hitam dikalah dengan sabuk putih, ini gimana gitu. Tapi ini terjadi gitu kan. Mati, dan matinya luar biasa nih gitu kan. Pada saat sudah mati gitu kan, keluar, maka 4 orang temannya yang tadi juga mau ikut nantang duel lari ketakutan. Keempat ini lari semua, berusaha ngeloncatin kembali parit gitu kan. 3 orang berhasil lari. 3 orang berhasil lari. Itu yang sempat lari Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu Ikrimah ini nanti radhiyallahu anhu masuk Islam ya. Nanti masuk Islam. Kemudian ada Hubairah bin Abi Wahab dan Dharar ibn Khattab. Ini sempat lari. Ada satu namanya Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Kan mereka ini untuk lari harus mundur jauh, loncatin parit lagi kan. Tidak mungkin dari dekat loncat, nggak mungkin. Nah mereka rupanya mundur ini yang paling belakang itu Naufal, dan mereka segera ya. Ini dengan gerakan cepat, mereka langsung lari, mereka langsung loncat. Ternyata waktu mereka mau lari itu, sahabat yang mulia tadi Zubair bin Awam, yang telah dilatih oleh ibunya Sofia perang. Ini punya kisah sendiri memang. Zubair ini sangat pemberani gitu. Dikejar sama dia. Jadi 4 orang itu dikejar. Dan Zubair sempat mendapatkan Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi pas dia sebelum loncat, sama Zubair diikutin. Zubair ini punya ciri khas kalau di medan perang, dia selalu bawa tombak kecil, ujungnya runcing ditaruh di pundaknya, dan di tangan kanannya selalu ada pedang yang tajam, yang di tangan kiri, di sebelah kiri pundaknya perutnya ada pedang cadangan satu lagi. Jadi sering kalau pedangnya patah diganti gitu kan. Jadi sangat kuat. Dia angkat pedangnya dengan kecepatan tinggi, dikejar dari belakang, lalu dia menebas si Naufal ini, saking kuatnya tebasannya sampai Naufal terbelah 2. Dalam kisah begitu, ditebas dari pundaknya, terbelah 2 Naufal, terbelah 2. Kata dalam riwayat Bukhari disebutkan, Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi yang mulia, anaknya Zubair bin Awam nih, berkata, waktu itu umurnya 5 tahun. Ya. Dia bilang, saya sempat menyaksikan ayah saya menebas Naufal terbagi menjadi 2. Gitu. Udah, jatuh. Kejadian ini, 2 orang tokoh Quraisy mati, dan matinya seperti ini gitu kan, membuat pasukan Quraisy yang lain ketakutan nih. Ini kalau kita mencoba lagi seperti ini bahaya, karena ini bukan main kroyok nih, duel aja kita kalah gitu kan. Maka akhirnya mereka jadi tidak berani, dan sempat Abu Sufyan mengirim surat kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad,
kami akan menebus Amr bin Wud dengan Naufal bin Abdullah bin Muawiyah ini dengan 10.000 ya, 10.000 apa namanya perak. Itu mahal sekali ya, mungkin sekarang sudah puluhan miliar. Tapi begitulah nilai kedua orang ini. Mereka kepala suku, mereka terkenal kesatria yang kuat, maka mau ditebus. Lalu Nabi SAW dalam hadis masyhur mengatakan, kembalikan jasad-jasad mereka itu dan sampaikan surat saya bahwasanya kami tidak akan pernah memakan nilai atau pembayaran dari orang mati. Gak ada ceritanya dalam Islam itu. Udah dikembalikan aja jasadnya, dikembalikanlah. Umar bin Khattab sempat mendatangi Ali dan para sahabat juga banyak yang datang untuk memberikan selamat kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka sempat Umar bilang, jadi Umar ini temannya Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi. Gitu kan? Umar bin Khattab mertua Nabi, karena Hafsah menikah dengan Nabi SAW anaknya, dan Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi karena menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi nanti di zaman khilafahnya Umar bin Khattab akan menikahi anaknya Ali bernama Ummu Kalthum. Jadi nanti mertua Nabi ini menjadi anak mantunya Ali. Seperti itulah. Waktu ditanya Umar, kenapa engkau nikahi Ummu Kalthum? Dia bilang, saya ingin memiliki nasab bersama Nabi SAW. Ringkas cerita, Umar sempat bilang, wahai Ali, kenapa kamu tidak mengambil baju perangnya si Amr bin Wud tuh? Baju perang itu sangat terkenal, memang besinya besi yang berkualitas, kuat, harganya mahal gitu. Kata Ali, waktu saya menebasnya dari bawah, saya sempat melihat ya kemaluannya dan saya merasa jijik dengan itu, maka saya tidak berpikir untuk mengambil apapun dari dia. Karena kalau terjadi duel, kalau yang dikalahkan itu mati, musuh yang dikalahkan itu mati, maka bisa menjadi ghanimahnya dia, gitu kan. Beda kalau peperangan secara global gitu. Maka Ali berkata seperti itu kisah berhubungan dengan masalah duelnya Ali radhiyallahu dengan Amr bin Wud. Kemudian kita masuk ke, berjalanlah hari-hari di situ, mereka berusaha melempar panah, gitu kan. Kemudian berusaha menyerang pada saat itu, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya Nabi SAW melihat ini kayaknya sudah terlalu lama nih, ya. Mereka sudah memboikot Madinah, ini sudah luar biasa lamanya. Lalu Nabi SAW punya ide pribadi, berkata, saya ingin negosiasi. Tapi yang bisa diajak negosiasi, Yahudi nggak bisa, Quraisy nggak bisa. Yang besar di suku, di dalam pasukan adalah Ghatafan, yang punya 4.000 pasukan. Maka Nabi SAW menyurat kepada kepala suku Ghatafan, yang waktu itu bernama Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn ini, dengan pasukannya tentu kita tahu jumlahnya mereka 4.000, berarti hampir setengah pasukan. Mengirim surat dan Nabi SAW mengajak mereka untuk ya bernegosiasi. Datanglah mereka diam-diam di malam hari, masuk ke parit, lalu muslimin turunkan tangga buatan, mereka bisa naik gitu kan. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW. Terjadi negosiasi. Kata Nabi SAW kepada Uyainah bin Muhsin ini, bagaimana kalau kalian balik saja? Kalian untuk apa ikut perang? Bilang kami mau dapat harta. Kami gak ada urusan sama Madinah. Kata Ghatafan, kami mau dapat pembagian dari Madinah, harta saja. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya kasih kalian hasil perkebunan Madinah 1/4-nya selama setahun. Jadi semua hasil perkebunan Madinah ini 1/4 hasilnya kami langsung kasih ke Ghatafan selama setahun, negosiasi. Tapi kalian syaratnya pulang. Mereka bilang enggak, kami enggak mau. Kami mau lebih daripada itu. Mereka minta semuanya perkebunan Madinah dikasih dalam 1 tahun. Kata Nabi SAW, tidak mungkin terjadi. Maksimal kalau kalian mau setengah. Nego akhirnya sampai terjadilah kesepakatan setengah, gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan, jadi setengah hasil kebun Madinah itu langsung dikasih kepada Ghatafan selama setahun. Yang penting mereka bubar dari pasukan ini. Subhanallah, pada saat itu, gitu kan, Nabi SAW sempat memberikan syarat, mengatakan, dan ini, walaupun kita sudah sepakat di poin setengah hasil, tetap saya akan musyawarahkan dengan orang Ansar. Kalau Ansar setuju, oke, nggak apa-apa, gitu kan. Maka Nabi SAW memanggil 2 orang sahabat tadi, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adh, tadi yang diutus ke suku Quraidah itu. Datanglah keduanya, lalu Nabi SAW ceritakan, di depannya orang-orang Ghatafan nih,
saya sudah negosiasi sama mereka seperti ini. Kalau kalian setuju, saya akan jalankan. Kalau kalian tidak setuju, berarti saya tidak akan jalankan. Kata Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad Mu'adz, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari langit? Ini wahyu nggak yang suruh anda begini? Kata mereka, kata Nabi SAW, bukan. Ini hanya strategi perang. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, apakah jiwa anda mau seperti ini? Mau kami memberikan hasil kami kepada Ghatafan? Kata Nabi SAW, tentu saja tidak. Tapi ini keadaan, negosiasi, supaya pasukan di depan kita ini berkurang, gitu kan? Kata Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah sebelum Islam datang kepada kami, kalau wahyu kami akan patuh. Kalau anda suka, kami akan berikan karena anda. Tapi kalau tidak, bukan karena wahyu, bukan karena anda suka, maka demi Allah ya Rasulullah, sebelum Islam kami kenal, Ghatafan nih, ditunjuk orang-orang Ghatafan, belum pernah bisa mengambil satu butir kurma secara paksa dari Madinah. Belum pernah mereka berhasil. Mereka bisa beli atau kami kasih, nggak pernah. Bagaimana bisa sekarang kami memberikan mereka dengan hasil peperangan, sementara kita belum kalah? Nggak mungkin, gitu kan? Maka kami tidak setuju ya Rasulullah. Kami nggak terima. Dan demi Allah ya Rasulullah, orang-orang Ghatafan ini akan menerima pedang-pedang kami. Jadi keputusan yang luar biasa. Nabi SAW balik kepada orang-orang Ghatafan dan mengatakan, kalian sudah dengar? Itu keputusannya orang-orang Ansar. Berarti nggak jadi nih. Uyainah balik. Dan sambil waktu dia balik, dia bilang, ada hikmah-hikmah yang terjadi nih. Kata Uyainah, ini luar biasa mereka ini. Dalam kondisi terkepung, bisa setiap saat kalah, masih berani seperti itu. Berarti kita nggak bisa menang lawan mereka nih. Jadi ada hikmah juga di situ ya. Akhirnya ringkas cerita mereka kembalilah ya ke sana. Lalu terjadi hari demi hari berjalan, dilemparlah anak-anak panah dari orang Quraisy dan muslimin menangkisnya. Mereka berusaha juga mau coba lewat. Jadi yang mereka lakukan upaya terakhir itu nanti adalah menyentakkan kaki-kaki kuda mereka di pinggiran bibirnya parit sehingga tanah-tanahnya jatuh, gitu kan? Masuk ke parit. Nanti kan paritnya jadi terisi tuh, karena hancur. Memang paritnya jadi tambah lebar, tapi karena dihancurin, dan zaman dulu kan tidak pakai semen kayak kita sekarang jadi kuat. Ini enggak, tanah biasa. Jadi kalau kudanya disentak-sentakin kakinya, itu menghemat. Mereka nggak usah pakai cangkul, nggak usah pakai skop dan segalanya. Kudanya nanti tanahnya pada turun, nanti lama-lama membesar, melebar, tapi terisi nih. Lebih mudah mereka lewat gitu kan. Sebelum mereka lakukan strategi itu, mereka terus melempar anak panah. Salah satu pimpinan Ansar tadi yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu sempat pulang ke rumahnya pamit, dan dia berkata, dia sempat mandi, lalu dia mengganti baju perangnya dan baju yang dia pakai. Sempat yang dia pakai baju perang yang kedua ini, itu bagian dadanya terbuka. Jadi ada besinya yang terbuka, ada celah yang terbuka. Dan dia sempat lewat, ya, datangi benteng yang ada muslimat, dan sempat Aisyah radhiyallahu anha melihat Sa'ad dan berkata, Aisyah berkata dalam riwayat sahih, saya sempat ragu melihat bagian baju besi yang terbuka. Tentu ada baju dalamnya, ada baju yang kayak dipakai, tapi di luarnya ini ada baju besi yang terbuka bagian dadanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sempat khawatir terhadap Sa'ad, apa yang terbuka celah itu. Kalau anak panah lepas bisa kena, bisa mati dia. Maka subhanallah Sa'ad kembali ke parit, sementara anak-anak panah musuh lagi ya dilemparkan dari arah musuh, dan betul prihatin daripada Aisyah terjadi. Jatuh tepat ke lubang di daerah dadahnya yang tidak ada besinya, gitu kan. Dan ini besi-besi ini, baju-baju besi biasanya menangkal tuh, tebasan pedang, menangkal panah-panah atau tombak gitu kan. Kalau tidak terlalu keras maka bisa tidak tembus. Kalau keras bisa tembus tentunya. Maka kenalah Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu Sa'ad ibn Mu'adz mengeluarkan darah yang cukup banyak, datang ke arah Nabi SAW, lalu Nabi SAW mencabut anak panahnya, darahnya makin banyak. Lalu beliau mengambil besi yang dipanaskan, namanya kai, ya, pengobatan kai. Ini dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, jadikanlah pengobatan terakhir adalah kai. Pengobatan terakhir adalah kai. Kai itu besi dipanasin, kemudian disentuhkan di tempat luka, disentuhin aja, gitu kan. Nah, Nabi SAW melakukan itu, kemudian disentuhkan di luka Sa'ad, akhirnya berhenti darahnya.
Tapi beberapa saat kemudian dikembalikan, dibaringkan, keluar lagi darah. Dikai lagi yang kedua oleh Nabi SAW tetap keluar. Dikai yang ketiga, waktu itu masih keluar darah juga sama. Maka Nabi SAW mengatakan Sa'ad bin Mu'adz diistirahatkan di masjid. Dan pada saat itu dipanggillah beberapa muslimat, sahabiyat dari Ansar yang memang tugasnya untuk merawat para mujahidin yang sedang sakit, kan gitu. Dan salah satu pimpinan wanita ini namanya Nufailah radhiyallahu anha, dan Nufailah ini mendapat julukan suster pertama di dalam Islam, gitu kan. Karena memang dia yang merawat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ringkas cerita adalah akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk menyerang dari seluruh penjuru dengan cara tadi. Kaki-kaki kuda mereka dihantamkan di ujung bibir parit supaya tanahnya pada jatuh, terus mereka mundur lagi terus begitu sampai terisi penuh, gitu kan. Maka mereka lakukanlah perbuatan itu. Betul-betul tanah-tanah itu pada jatuh ke parit dan menutupi. Itu sangat cepat itu karena jumlahnya banyak mereka kan. Pada saat itu di dalam riwayat-riwayat sahih, riwayat Bukhari dan seterusnya, maka seluruh sahabat termasuk Nabi SAW tersibukkan, dan kejadian ini, penyerangan ini terjadi mulai dari habis duhur sampai maghrib. Jadi ini cukup lama ya, penyerangan yang cukup lama, dan bukan kayak sekarang orang cuman main tembak dari jauh. Ini memang butuh tenaga, energi. Dan selain mereka ada kelompok yang menghancurkan bibir-bibir dari parit itu sehingga tanahnya pada mengisi parit-parit yang dalam itu, dan mereka bisa menyeberang ke sebelah, juga anak-anak panah mereka lemparkan sehingga muslimin yang berusaha menyerang pasukan yang sudah masuk ke parit itu juga terganggu, gitu kan. Ringkas cerita, tersibukkanlah kaum muslimin. Selepas sholat duhur mereka menyerang, lalu Nabi SAW dan para sahabat menangkis, menyerang, kayak yang sudah lewat dibunuh dan seterusnya lah, terjadi peperangan sampai menjelang maghrib. Saking luar biasanya penyerangan pada saat itu non-stop, sampai-sampai mereka terlewatkan dari sholat asar. Dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW pada saat sudah tiba maghrib dan berkata, "Ya Rasulullah, ini kaum kafir Quraisy ini sudah luar biasa nih. Kalau dibiarkan perilaku mereka yang terakhir ini, karena parit yang dari satu sisi mereka kan sudah pada tertimbun. Ini nggak mungkin kita turun, ngangkat lagi tanahnya, kembalikan parit utuh, udah nggak mungkin. Kemungkinan besar mereka bisa lewat, gitu kan. Maka sampai-sampai saya sholat asar menjelang maghrib sebentar, sedikit lagi waktunya." Kata Nabi SAW, "Wahai Umar, saya bahkan belum sholat asar." Sudah maghrib waktu itu. Saya bahkan belum sholat asar. Maka Nabi SAW mengiklankan, siapa yang belum sholat asar? Ternyata mayoritas sahabat belum sempat sholat asar. Saking luar biasanya pada saat itu mereka tersibukkan dari seluruh penjuru Madinah nih. Karena kalau ada yang lewat pasukan berarti satu Madinah bisa mati, gitu kan. Maka Nabi SAW pun mengimami mereka sholat asar, baru mereka sholat maghrib. Dan di sini diambil hukum syar'i bahwasanya orang yang ketinggalan sholat wajib, gitu kan, memang dengan udzur syar'i, diantaranya tadi penyerangan musuh, gitu kan, badai, gitu, yang tidak memungkinkan, misalnya lagi tsunami, lagi banjir besar, mereka tidak bisa. Maka di sini kalau dia terlambatkan waktu sholat, dia boleh mengerjakan di waktu sholat setelahnya, tetapi mendahulukan sholat secara berurut. Jadi misal, waktu itu kan Nabi SAW dan para sahabat ketinggalan sholat asar. Nah, masuk waktu maghrib, tetap asar dulu baru maghrib, gitu kan. Seperti itu. Sama dengan, ini tentu tidak bisa dijamak qasar sebenarnya ya. Tapi karena keadaan tadi. Kalaupun sholat yang dijamak qasar, seperti duhur sama asar, maghrib sama isya, ini kalau juga dijamak takhir, diterlambatkan, tetap dikerjakan berurut. Kalau duhur asar di waktu asar tetap duhur dulu baru asar. Begitu juga maghrib sama isya, di waktu isya tetap maghrib dulu baru isya. Dan ini sebuah hukum, dan itu terjadi pada saat itu. Maka setelah sholat, Nabi SAW mulai berdoa. Dan ini sudah akhir-akhir peperangan Khandaq. Nabi SAW berdoa. Pas waktu itu sudah 44 hari pengepungan. Itu hari penyerangan itu 44 hari. Maka Nabi SAW berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, ustur auratina wa amin rawatina." Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Aurat ini maksudnya diri, keluarga, harta, tempat tinggal kami, selamatkanlah. Dan juga wahai Zat ya, yang telah menurunkan kitab, ya munazzilal kitab, Al-Quran maksudnya,
Ya mujriyas sahab, yang telah membuat awan-awan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya sari al-hisab, yang cepat sekali hisabnya. Hazimal ahzab, ya, yang bisa mengalahkan seluruh pasukan, gitu kan. Ihzimhum wazalzilhum, kalahkanlah mereka ya Allah dan porak-porandakanlah mereka. Baik, subhanallah, doa Nabi SAW waktu itu diijabah sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Unik sekali ini kejadiannya. Ini sebagai penutupan bahasan kita ya. Unik sekali yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak spontan menghancurkan suku ya atau Ahzab ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi SAW mengalami sesuatu secara manusiawi, dan ini memang sudah menjadi hal yang sering kita temukan dalam kehidupan para nabi-nabi. Seperti Musa alaihissalam waktu mencambutkan tongkatnya ke laut. Sebenarnya Allah mampu membuat Musa alaihissalam terbang sampai ke sana, selesai, gitu kan? Allah SWT mampu membuat Fir'aun mati, tiba-tiba dicabut ruhnya, jatuh, selesai. Tapi Allah SWT membiarkan berjalan proses manusiawi itu. Dia cambukkan tongkatnya, dia berusaha lari, ada kekhawatiran, gitu kan? Itu terjadi. Lalu subhanallah, Allah SWT baru menghancurkan nanti di depan mata mereka. Yang terjadi begitu. Nabi SAW waktu berdoa, awal kemenangan muslimin disebabkan ada satu orang namanya Naim ibn Mas'ud. Ini orang luar biasa nih. Naim ibn Mas'ud ini orang yang benci sekali dengan Islam. Dan dia termasuk kepala suku, gitu kan? Di situ yang ikut dalam pasukan, dan dia terkenal sekali benci dengan Islam, berani, orang yang kaya raya. Subhanallah, di malam itu setelah Nabi SAW berdoa, masuk iman dalam hatinya. Mau masuk Islam. Ini kira-kira kalau kita pikir di kancah peperangan begini, lagi musuh-musuhan sama musuh, bagaimana caranya kita mau ikutin musuh kita tuh? Kayaknya nggak mungkin ada orang masuk Islam gitu kan? Tapi masuk Islam dia, masuk iman dalam hatinya, kemudian dia lempar surat gitu kan, ke arah muslimin. Kalau dia minta ketemu dengan Nabi SAW, Nabi tahu Naim bin Mas'ud ini pimpinan mereka, pasti ada sesuatu. Minta waktu sendirian saja. Maka diturunkanlah tangga di malam hari itu oleh para sahabat di parit. Dia naik, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Sahabat semua bingung, ini kok aneh sekali. Nabi SAW juga tenang, ya sudahlah kalau sudah syahadat. Lalu kata Naim, ya Rasulullah, tidak ada yang tahu nih kalau saya masuk Islam. Semua mereka ini tidak ada yang tahu. Maka perintahkan apapun kepada saya, silahkan. Kata Nabi SAW, wahai Naim, kamu cuma satu orang, apa yang bisa dilakukan? Tapi kalau kau bisa memporak-porandakan barisan mereka, maksudnya menyebarkan di antara mereka hal-hal yang bisa memporak-porandakan, silahkan. Kata Naim, baiklah, pulang Naim. Keluar dan tidak ada yang tahu nih, satu pun tidak ada yang tahu. Malam itu juga Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini amal yang luar biasa dan Allah SWT memang memudahkan itu. Naim Mas'ud langsung mendatangi paling pertama suku Quraidah, orang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh Naim? Minta pertemuan dengan Ka'ab bin As'ad tadi, pemimpinnya mereka. Naim bin Mas'ud tahu ini kepala suku, salah satu pasukan Ahzab. Pasti ada apa-apa dan datang sendirian, tidak ada senjata, tidak ada apa. Baik, masuklah. Tidak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Setelah dia kumpul dengan orang-orang Quraidah, dia mengatakan, apakah kalian masih ragu tentang kebencian saya terhadap Muhammad? Kata orang-orang Yahudi, tidak sama sekali. Tahu siapa Naim ini, suka membenci Islam, membenci Nabi Muhammad SAW dan ikut berperang, bawa sukunya gitu kan. Lalu apakah kalian masih ragu dengan persahabatan saya dengan kalian? Mereka bilang tidak. Apakah kalian tahu kedudukan saya di Quraisy? Mereka bilang iya, kepala suku, nggak mungkin gitu kan. Macam-macam. Lalu kata orang Yahudi, ada apa? Kenapa Naim? Ada apa kamu bilang begini? Kata Naim, saya bukan menakut-nakuti. Saya hanya mau mengatakan, bayangkan ini pengepungan sudah 44 hari, gitu kan? 45 hari pada satu malam, 45 hari. Sudah 45 hari dengan hari ini, malam ini. Ada riwayat memang mengatakan 44 ya, besoknya 45. Ringkas cerita adalah, ini sudah 44 hari misalnya. Ya. Kalau seandainya Quraisy, dan saya menganggap begitu, Quraisy ini sudah jenuh dengan penyerangan ini. Sudah sangat jenuh. Dan kemungkinan mereka akan meninggalkan nih, tidak meneruskan peperangan.
kalian kalau mereka pulang akan sendirian. Dan pastikan Muhammad dengan pasukannya akan menyerang kalian. Tidak mungkin tidak. Dan kalian pasti tidak bisa melawan. Lalu orang-orang Yahudi bilang, betul. Lalu saran kamu apa? Saran saya, minta dari orang-orang Quraisy 10 tokoh mereka. 10 tokoh mereka, suruh bergabung di benteng kalian. Supaya pasukannya nggak lari. Sampai peperangan selesai. Orang Yahudi bilang, ide yang bagus. Baiklah, kami akan minta. Besok kami akan minta itu. Naim bin Mas'ud sudah selesai nyebarin itu begitu, lalu dia pulang. Dia langsung minta kumpul sama orang Quraisy, Abu Sufyan dan teman-temannya. Lalu dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ragu tentang kebencian saya terhadap Muhammad dan kaum muslimin? Mereka bilang, tidak sama sekali. Kami tahu kamu. Apakah kalian ragu dengan hubungan baik saya sama orang-orang Quraisy, Yahudi? Mereka bilang, tidak. Kami tahu kau sangat dekat dengan mereka dan baik. Apakah kalian tahu kedudukan saya di sisi kalian? Mereka bilang, iya. Ya, kami tahu. Lalu kata Naim, ketahuilah, saya mencium sesuatu yang tidak baik dari suku Quraidah nih. Jadi Naim di sini mau menyebarkan fitnah. Sebelumnya sempat Naim mengatakan, radhiyallahu anhu waktu sudah masuk Islam, waktu Nabi SAW mengatakan, kamu pecahin aja mereka. Kata Naim, ya Rasulullah, kalau begitu saya harus bohong nih. Nggak bisa kalau saya nggak bohong gitu. Kata Nabi SAW, lakukanlah. Dan di sini kalau tidak salah hadis Nabi SAW yang keluar, bolehnya berdusta di peperangan, gitu kan? Maka di sini keluarlah hadisnya. Maka Naim pun melakukan itu. Dia bilang sama orang-orang Quraisy, ketahuilah, suku Quraidah ini, ya gitu, mau memperbaharui kesepakatan sama Muhammad. Mereka sudah takut, khawatir, karena sekarang pengepungan sudah 44 hari. Mereka khawatir kalian tinggalkan mereka. Maka mereka mau memperbarui kesepakatan sama Muhammad. Dan sebagai tebusannya, mereka akan meminta dari kita, orang-orang Quraisy, 10 orang tokoh untuk dijadikan tebusan, biar dibunuh sama Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy bilang, kalau apa yang kau benar katakan Naim ini benar, pasti masalah besar nih, gitu kan? Quraisy itu buat pengkhianatan, gitu kan? Tapi Abu Sufyan ini sempat ragu. Dia cerdas. Baiklah, Abu Sufyan bilang, saya akan pastikan sendiri ke sana. Malam itu juga, subhanallah, dengan hikmah Allah, ini doa Nabi SAW diterima ya. Maka datang Abu Sufyan ke bentengnya Quraidah. Masuk pamit Abu Sufyan, dia kasih masuk. Duduk kumpul semua sama Ka'ab bin As'ad dan semua teman-teman yang lain. Lalu kata Abu Sufyan, wahai Quraidah, besok kita akan nyerang dari seluruh penjuru. Kami dari sisi kami, kalian dari sisi kalian, gitu kan? Lalu kata, kebetulan waktu itu juga tepat malam Sabtu, Jumat malam. Orang-orang Yahudi kalau hari Sabtu tidak mau berperang. Hari Sabtu mereka libur, nggak mau. Nggak mau perang, nggak mau mancing, nggak mau apa-apa, pokoknya nggak ada, tinggal di rumah hari Sabtu itu. Maka yang terjadi, kata orang-orang Yahudi, wahai Abu Sufyan, ini hari Sabtu besok, kita nggak ikut perang-perang. Karena kamu tahu kan, bagaimana orang yang melanggar hukum Allah di hari Sabtu sampai Allah ubah menjadi monyet dan kera dan babi. Lalu kata Abu Sufyan, kalau begitu hari Ahad, lusa. Kata orang-orang Yahudi, baiklah, kami akan berperang hari Ahad. Tapi, kata orang-orang Yahudi ini, kami minta 10 orang dari kalian bergabung dengan kami. Agar kami memastikan tidak ada yang lari. Si Abu Sufyan sudah terpengaruh dengan perkataan Naim tadi. Kata Abu Sufyan, nih benar nih berarti kata-katanya si Naim nih. 10 orang ini mau dijadikan tumbal nih. Tapi karena bahasa politik dia nggak bilang. Dia cuma bilang, baiklah, saya coba musyawarah sama teman-teman saya. Dia pulang, disampaikan kepada teman-temannya. Ini Quraidah benar nih kata Naim. Gitu kan. Malam itu juga nih, mulai kacau nih sedikit. Subhanallah, pada malam itu, para sahabat menukil kepada kita dalam riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Sahih, disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman ini salah satu sahabat Nabi yang mulia, dan dia berkata pada malam itu betul-betul mencekam, parit sudah mulai tertutup setengah, pasukan bisa saja menyerang setiap saat.
Waktu itu gelap luar biasa, malam gelap. Kita nggak boleh bawa obor, karena kalau nyalain itu berarti bisa ketahuan, gitu kan. Nggak ada obor di peperangan. Malam itu sangat dingin. Madinah itu dingin luar biasa, sampai menusuk ke tulang. Jadi mencekam, ya bisa diserang setiap saat, gelap nggak kelihatan sampai naik. Hudzaifah bilang, kami nggak bisa saling melihat karena gelapnya, gelap luar biasa dan lagi dingin sekali, gitu kan. Banyak angin, suara angin, debu bertebaran, jadi luar biasa lah pada saat itu. Lalu Nabi SAW ingin memastikan nih, Nabi SAW sudah berasa kayaknya Naim ini berhasil buat sesuatu nih, karena ini harus segera dilakukan, kalau enggak besok penyerangan gitu. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, disuruh kumpul semua, siapa yang mau mendatangkan informasi dari musuh dan dia dapat jaminan surga. Ya. Waktu itu, kata Hudzaifah bin Yaman, tidak satupun orang ada yang ngomong. Dingin sekali, malam gelap, ini datang ke musuh, bisa dibunuh nih. Gak ada yang nyaut. Nabi SAW ulangi lagi. Siapa yang datang ke pasukan musuh, memastikan informasi mereka. Maksudnya mereka ini sudah mau bubar atau masih mau nyerang besok. Dia akan dapat surga. 2 kali jaminan. Kata Hudzaifah, gak ada yang nyaut. 3 kali Nabi SAW ulangi, siapa yang mendatangkan informasi dari musuh, dia dapat jaminan surga, dijamin surga. Gak ada yang nyaut. Lalu kata Hudzaifah, Nabi SAW waktu lihat tidak ada yang nyaut, beliau berjalan. Karena ini gelap gak kelihatan, beliau jalan, kesentuh kaki saya, kata Hudzaifah. Waktu kesentuh kaki saya langsung gemetar, takut Nabi tunjuk saya. Kata Hudzaifah, manusiawi ya. Dia bilang, saya takut Nabi SAW tunjuk nih. Lalu Nabi bilang, siapa kamu? Dia bilang, saya Hudzaifah. Berdiri wahai Hudzaifah. Kata Hudzaifah, ya Allah ini masalah nih. Baiklah, kata Nabi SAW, wahai Hudzaifah, kesana ke musuh, bawakan informasi buat saya. Dan ingat, jangan lakukan apapun kecuali cuma ngambil informasi, baru pulang ke sini. Kata Hudzaifah, baik ya Rasulullah. Dia bilang, Hudzaifah ini bilang, malam itu dingin sekali, tulang saya sampai sakit rasanya. Dan saya tidak punya pakaian kecuali yang saya pakai, dan ada selimut kecil punya istri saya yang saya bawa di rumah bungkus kaki saya. Saya pun berdiri kan, tidak mungkin bawa selimut, dia bilang. Saya tinggalin selimut saya. Dia bilang, begitu saya berdiri, niat saja sudah mau jalan, tiba-tiba dia bilang, saya seperti berada di sebuah ruangan yang hangat. Hangat, dia bilang hangat. Dalam bahasa Arab dikatakan, ka'annani fi hammam. Seperti dalam sebuah tempat, hammam itu tempat mandi yang pakai uap panas tuh. Dia bilang, saya seperti di hammam, sama sekali nggak dingin. Saya jalan, turun ke parit, naik ke atas, karena gelap. Orang-orang Quraisy pasukannya tidak tahu kalau Hudzaifah datang kan. Hudzaifah datang, dan dia pakai bahasa Arab. Hudzaifah datang, dia bilang, saya pun mencari di mana pasukan-pasukan ini. Saya melihat ada api unggun yang besar. Saya pun mendekati api unggun itu, kemudian saya berkata, mungkin di sini tempat mereka bertemu. Dan saya melihat memang ada satu orang, badannya besar, lagi duduk dekat api dan sedang menghangatkan tangannya, gitu kan. Waktu saya lihat, ternyata Abu Sufyan. Dia bilang begitu saya lihat Abu Sufyan, langsung saya ambil busur saya ambil anak panah saya dan saya langsung menariknya. Saya sudah niat ingin membunuhnya dan demi Allah kalau saya lepaskan anak panah saya pasti mati. Pimpinan kafir nih, gitu kan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya. Nanti pembebasan kota Mekah itu masuk Islam radhiyallahu anhu. Dia bilang kalau saya tinggal lepaskan anak panah saya pasti mati karena jaraknya dekat sekali. Dan ini pimpinan perang mereka nih. Tapi dia bilang saya tiba-tiba teringat wasiat Nabi SAW, jangan buat apapun kecuali cuma dapat informasi. Itu saja. Ambil informasi pulang, nggak buat yang lain. Dan ini juga penting ya, mentaati pemimpin penting sekali, berpengaruh dalam hasil daripada reaksi atau perbuatan yang akan kita lakukan nanti. Maka Hudzaifah bilang, saya pun mengurungkan niat saya. Lalu Abu Sufyan saya dengarkan mengatakan, ya kaum halumma alayya. Gitu. Wahai kaum, kesinilah, kumpul dengan saya. Dia bilang orang pun pada kumpul semua dekat api unggun itu. Lalu kata Abu Sufyan, pastikan siapapun di sebelah kalian dari kita. Kata Hudzaifah, tiba-tiba saya kaget, ini gimana nih? Gitu kan? Maka Hudzaifah bilang, tidak tahu dari mana ide saya muncul, tiba-tiba saya tanya sebelah kiri saya, kamu siapa? Disebut namanya. Balik sebelah kanan, kamu siapa? Dia bilang, si fulan. Lalu tidak ada yang tanya saya, dia bilang. Ya, kalau dia terlambat tanya, dia yang ditanya gitu kan. Dan harus sebut namanya, nama saya fulan, nama saya fulan. Abu Sufyan pakai strategi itu karena gelap gitu kan. Dia bilang, lalu Abu Sufyan mulai berkata,
Kalian sudah tahu, sudah 44 hari kita mengepung di sini dan tidak ada hasil sama sekali. Terlebih lagi Quraidah sudah berkhianat dengan kita, maka kita akan pulang. Kata Hudzaifah, begitu kata Abu Sufyan, kita akan pulang. Sebelah saya kiri kanan seperti tersebar, seperti serangga yang cepat-cepat. Mereka mengatakan ar-rahil, ar-rahil, ayo pulang cepat nih, sebelum berubah keputusan gitu. Rupanya mereka juga sudah sangat ketakutan gitu kan. Ini sudah terlalu lama gitu. Bubar semua gitu kan. Kata Hudzaifah, saya pun pulang. Turun ke parit, kembali ke Nabi SAW di kemah. Nabi SAW lagi sholat malam. Dia bilang, begitu saya masuk ke dalam kemah, tiba-tiba rasa angetnya hilang dan saya jadi kedinginan, menggigil kembali gitu. Dia bilang saking menggigilnya sampai gigi saya bunyi dan tulang saya terasa kayak sakit sekali. Nabi SAW lagi sholat. Dan Nabi SAW sholat malam biasa lama gitu kan. Lalu Nabi SAW merasa kedatangan saya ada di sebelah beliau. Beliau pun akhirnya membuka jubahnya dalam sholat kemudian meletakkan di tubuh saya. Dan ini juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya melakukan gerakan kalau darurat, gitu kan? Maka dilakukan oleh Nabi SAW. Selesai salam, Nabi SAW bisikin Hudzaifah, berkata, bagaimana Hudzaifah beritanya? Hudzaifah lalu memberitakan semuanya. Lalu kata Nabi SAW, alhamdulillah kalau begitu. Dan pada malam itu, angin makin kencang. Akhirnya sampai membongkar kemah-kemah Quraisy, kendi-kendi air mereka, masakan mereka semua terbongkar, akhirnya mereka semua pergi. Kata Hudzaifah, saya pun akhirnya tidur pada malam itu, tidur sampai pagi. Dan saya tidak sadar, kecuali setelah Nabi SAW datang dan menendang kaki saya sambil berkata, wahai tukang tidur bangunlah. Lalu Hudzaifah bilang, saya bangun, kemudian saya menemukan ternyata Ahzab ini sudah terbongkar semua. Dan tidak ada lagi, gitu kan. Maka dengan kejadian ini subhanallah, selesailah ya perang Ahzab ini. Dan ini memang saya rasa kalau saya putus tadi akan setengah-setengah ya. Maka dari sini akhirnya perang Ahzab diselesaikan ya, dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mendapatkan jaminan surga. Jadi ada judul saya tulis di tulisan saya ini tentang ya jaminan surga untuk Hudzaifah radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang perang ini. Ahzab ini surah nomor 33 ayatnya ayat 9 sampai ayat 27. Tapi yang berhubungan dengan perang Ahzab sebagian lagi berhubungan dengan perang setelahnya. Jadi nanti setelah Ahzab ini kita akan pelajari langsung perang suku Quraidah. Yang suku Yahudi tadi itu yang berkhianat, itu nanti akan dikepung oleh Nabi SAW dan akan diperangi, gitu kan? Itu akan datang peperangan setelahnya. Dari ini juga Al-Ahzab 9 sampai 27 menceritakan tentang dua kejadian tadi. Perang Ahzab yang tadi panjang lebar kita ceritakan dengan juga perang suku Quraidah. Ayat 9-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Ketika datang kepada kalian tentara-tentara yang sangat banyak, lalu kami kirimkan kepada mereka angin tofan dan tentara yang tidak kalian lihat. Ya, kata sebagian ulama tafsir, ayat ini menerangkan ya kisah bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dan datang menghancurkan musuh-musuh Allah. Dan Allah adalah maha melihat akan apa yang kalian kerjakan. Ayat selanjutnya ayat 10, idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absar wa idzagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tudhunnuna billahi dhununa. Yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian. Kata para ulama maksudnya adalah dari suku Quraidah, dari punggung mereka tadi, dari utara, dan orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab dari selatan. Jadi dari belakang dan dari depan gitu. Ini sama bahasa juga dari atas dan dari bawah kalian. Dan ketika tetap ya penglihatan kalian, serta maksudnya penglihatan kalian selalu terbuka, ketakutan kapan diserang setiap saat nih. Karena orang lagi ketakutan pada saat, jadi mata itu pada melek. Ya, gitu. Lalu Allah mengatakan, dan hati kalian naik menyesat sampai ke tenggorokan. Maksudnya ketakutan yang luar biasa. Ini bahasa dalam bahasa Arab dikatakan begini, ya, wabalakatil qulubul hanajir. Jadi jantung itu saking kuatnya berdebar sampai terasa tenggorokan juga itu berdebar, gitu kan? Itu saking takutnya. Allah SWT gambarkan.
Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam prasangka. Jadi kalian menyangka Allah tidak akan ditolong nggak ya, menang nggak ya, dan seterusnya. Ayat 11-nya, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zillalan syadida. Disitulah diuji orang-orang beriman dan digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat. Subhanallah, semua cobaan berat seberat apapun, kita akan lihat bagaimana sayangnya Allah dengan kita justru pada saat cobaan itu selesai, gitu kan? Oh, ternyata kita bisa belajar, kita bisa dapat ini, kita bisa dapat itu dan seterusnya. Dikatakan ayat 12-nya, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Ini tadi waktu Nabi SAW menghantam batu, keluar cahaya, ada 3 janji besar tadi. Itu kan orang munafik sempat bilang, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Mana bisa dapat menang, orang sudah dikepung seperti ini gitu. Lalu ayat 13-nya, wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah in yuridu illa firara. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu berkata, hai penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah, tidak ada tempat bagi kalian maka kembalilah kalian. Maksudnya percuma aja kalian ikut-ikut parit-parit begini, gak ada gunanya. Pulang aja, ini sudah susah kita ini. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang berlindung. Sambil berkata, sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, tapi mereka hendak lari dari peperangan. Ayat selanjutnya 14, walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Kalau Yathrib itu, Madinah, sempat diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka akan mengerjakannya. Maksudnya orang-orang munafik tadi. Dan mereka tidak akan ragu untuk murtad, ya, kecuali melainkan dalam waktu yang singkat. Mereka langsung bisa murtad kalau sudah diserang. Ayat 15, walau kanu ahadullaha min qabl walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunnal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguhnya mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah, maksudnya kepada Nabi SAW, tentu ini janji kepada Allah. Mereka tidak akan berbalik mundur, ya, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 16, qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, lari itu sekali-kali tidak akan berguna bagi kalian. Menghindari peperangan tidak akan berguna. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, jadi tidak mungkin, pasti kalau mati akan tiba saatnya. Dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Artinya, kalau kalian pun berhasil lari pada saat itu, maka kesenangan yang tersisa sampai datang kematian cuma sedikit. Dan di akhirat nanti akan ada siksaan. Ayat 17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau memberi rahmat untuk diri kalian. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 18, qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ini semua cerita tentang orang-orang munafik, ya. Lalu ayat 19, ashihatan alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughshi alaihi minal maut فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Mereka itu bakhil kepada kamu, hai Muhammad, dan kepada pengikutnya, tidak mau nyumbang. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu akan melihat mereka memandang kepadamu dengan mata yang berkedap-kedip seperti orang yang pingsan karena takut mati.
Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka malah mencaci kalian dengan lidah yang tajam. Sedang mereka itu bakhil ya untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan amal mereka dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian ayat 20-nya, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa in ya'tul ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahwasanya golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Maksudnya Ahzab tadi malam itu mereka belum pergi. Orang-orang munafik kira itu. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang-orang Arab Badui sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Jadi semua ayat ini menceritakan, membongkar tentang orang-orang munafik yang memang tidak ada gunanya. Syukur mereka tidak ikut, gitu loh. Malah jadi masalah kalau ikut. Ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri teladan bagi kalian. Ya, ikuti beliau. Pastikan semuanya benar, tidak ada yang salah dari ajaran Nabi SAW. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, dan juga dia ingin berzikir dengan Allah zikir yang banyak. Ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, jadi pada saat bubar-bubar semuanya, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Wa ma baddalu tabdila. Ayat 23 ini ayat yang sering digunakan oleh para mujahidin di medan perang untuk memotivasi satu sama yang lain. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Maksudnya mereka beriman lalu mereka yakin dengan janji Allah. Ada yang sudah gugur mati syahid dan ada di antara mereka yang masih menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Mereka tidak murtad, mereka tetap meyakini tentang masalah janji Allah itu. Jadi kalau ada jihad lagi pasti mereka ikut lagi. Ya, menyusul teman-temannya yang sudah terlanjur yang sudah mati syahid sebelumnya. Ayat 24, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujurannya, maksudnya orang-orang mukmin, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau memberi taubat kepada mereka bagi yang mau taubat. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kemahamurahannya Allah SWT ya. Sudah munafik masih bisa diampuni asal mau taubat saja. Ayat 25, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang datang yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Jadi Allah SWT tidak membuat mereka berhasil melampiaskan kejengkelan mereka sehingga merebut Madinah, dan juga mereka tidak mendapat apapun, tidak ada ghanimah, tidak ada harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari perang, tidak perlu menghadapi mereka, dianggap tidak perlu. Allah SWT sebenarnya bisa membuat terjadi pertempuran seperti Uhud dan Badr, tapi Allah menyelamatkan muslimin, mukminin dari peperangan pada saat itu. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 26-nya, wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa kadzafa fi qulubihim ar-ru'b wa kadzafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Khusus ayat 26 sama 27 itu berbicara tentang perang nanti Bani Quraidah. Setelah ini nanti akan ada Quraidah diperangi oleh Nabi SAW. Bahkan kita akan pelajari nanti Nabi SAW waktu sudah lihat bubar semuanya pasukan-pasukan Ahzab di pagi hari, beliau sempat pulang dan mandi. Beliau sempat mandi. Pada saat beliau mandi, gitu kan, maka beliau tiba-tiba keluar, kata Aisyah, lalu mengenakan kembali pakaian perangnya, lalu kemudian ya, mengajak seluruh muslimin yang hadir di Khandaq untuk tidak boleh sholat waktu itu asar kecuali di pemukimannya orang-orang Quraidah. Ya, itu kata Nabi SAW, saya kedatangan Jibril dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau telah menanggalkan baju perangmu?
Kata Nabi SAW, iya. Kata Jibril, kami para malaikat tidak menanggalkan kecuali kami sudah meruntuhkan Quraidah. Maka Nabi SAW pun keluar, kemudian ditemani oleh Jibril dan para malaikat menuju ke pemukiman orang-orang Quraidah. Nanti akan kita bahas peperangan itu. Jadi di ayat 26 menceritakan masalah itu. Dan dia Allah menurunkan ahli kitab, suku Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Allah yang tanamkan itu. Sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian lagi kalian tawan. Nanti akan ada bahasan itu. Ayat terakhir 27, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Jadi warisan kalian, silakan dipakai. Ghanimah, harta rampasan perang. Ini orang-orang suku Quraidah. Dan begitu pula tanah yang belum kalian injak. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maksudnya tanah yang belum kalian injak adalah tanah-tanah yang nanti diserang oleh kaum muslimin. Jadi zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, sampai sekarang nih, setiap wilayah-wilayah yang baru dikuasai oleh kaum muslimin, itu yang Allah masukkan, dan tanah-tanah yang belum kalian kuasai, di zaman Nabi SAW yang akan kalian kuasai nanti. Allah jadikan sebagai warisan kaum muslimin. Tentu sekarang sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian juga, kata-kata saya, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak mungkin memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah zat yang pasti ada, maha hidup, maha berdiri sendiri. Dan kisah yang kita sampaikan bukan hanya sebuah kisah seremoni meramaikan suasana atau membuat kisah-kisah dongeng. Ini kisah nyata, fakta lapangan. Ambillah pelajaran darinya. Bagaimana orang-orang beriman, mereka sampai meninggal mempertahankan dan Allah janjikan buat mereka surga. Bagaimana orang-orang kafir, sekuat apapun mereka, maka dibongkar, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun ada orang kafir seperti kasus Yahudi di Palestina sekarang, itu hanya Allah tundahkan saja. Dan menurut saya Allahu a'lam, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan kesempatan kepada para pemimpin Muslim. Semoga dengan kata-kata saya ini bisa sampai kepada seluruh pemimpin Muslim, risalah buat mereka, bahwasanya ya Allah memberikan kepada kalian kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga dengan memenangkan kaum muslimin di Palestina. Kalau kalian tidak melakukannya, maka Allah SWT tetap akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya. Ini kesempatan. Jadi saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang pemimpin muslimin masih belum tergerak untuk membela mereka. Tapi yang jelas bukan berarti karena Yahudi kuat, karena sudah ada bukti Yahudi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan lihat nanti di perang Khaybar begitu bagaimana Nabi SAW mengalahkan mereka. Dan juga di Madinah ini akan ada pengusiran Bani Quraidah. Sebelumnya ada Qainuqa dan Nadir juga sudah diusir oleh Nabi SAW dan berhasil. Sementara pasukan muslimin lebih sederhana senjatanya pada saat itu dan jumlahnya juga lebih sedikit secara pasukan. Maka yakinlah dengan janji Allah dan tinggal bertahan sampai meninggal. Insya Allah semua janji Allah pasti akan kita dapatkan. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur dari Allah, tidak ada yang lebih layak dipercaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berkahi apa yang kita bahas pada hari ini dan juga seluruh umur-umur kita yang telah berlalu. Kalau berisi dengan dosa diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala. Kalau berisi dengan amal soleh semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga seluruh amal, seluruh umur kita yang tersisa ke depan Allah isi dengan dakwah, jihad dan amal-amal soleh yang diterima olehnya. Dan seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, dimanapun mereka berada, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan Islam ini di tangan mereka dan juga kita dipartisipasikan dalam bentuk pahala dengan mereka, baik dengan doa kita seperti yang kita lakukan sekarang dan juga jiwa, juga harta kita. Dan semoga sekali lagi kaum muslimin diberikan kemenangan, yang sakit disembuhkan, yang juga masih terlilit utang dilunasi hutangnya, beliau yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, dan yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan sebagai penutup doa saya sangat yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Dan sekarang malaikatnya sedang menyaksikan kita di masjid yang mulia ini. Saya memohon dengan kemahamurahannya agar dia menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia telah menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kita tidak buka pertanyaan sekarang. InsyaAllah dicukupkan dengan ilmu yang didapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.